melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Setelah ini, namun kita akan melakukan pra-observasi dulu berupa wawancara kita untuk ngecek tentang tujuan pembelajaran, area pengembangannya, strategi yang dipersiapkan, seperti itu. Baik. Dari tujuan pembelajaran dulu, Pak, mohon untuk disampaikan yang akan dipraktekkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan oleh Ibu Mutia untuk melaksanakan kegiatan pra. Untuk tujuan pembelajaran di kegiatan observasi yang kita laksanakan besok itu dengan menggunakan teks multimodal, peserta didik diharapkan dapat menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi teks naratif menggunakan 3 indikator utama, yaitu yang pertama fungsi sosial, kemudian yang kedua adalah struktur teks, dan yang ketiga adalah unsur kebahasanya. Oke, itu tujuan utama belajar, tujuan pembelajaran yang mau saya capai. Baik, terima kasih. Apakah tujuan pembelajaran dari ketiga tujuan itu akan dicapai dalam satu pertemuan ini atau seperti apa? Baik, untuk tujuan yang saya sampaikan tadi, karena jam pembelajaran di SMA itu cukup panjang, insya Allah bisa saya capai dalam satu pertemuan untuk satu kegiatan. Jadi nanti kegiatan berikutnya anak-anak tinggal pemantapan dan juga latihan untuk menganalisis ulang gitu. Untuk alokasi waktu satu pertemuannya? Satu pertemuan itu 3 JP, 1 JP 45 menit. Jadi sekitar lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Baik. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, hendak ditingkatkan apa Pak itu dari pembelajaran nanti? Ibu, kalau melihat dari kondisi siswa saya sudah merencanakan area pengembangan yang ingin saya capai. Di antaranya ada keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian karena nanti juga ada presentasi, saya ingin juga mengembangkan di area itu bagaimana anak bisa mempresentasikan hasil diskusi menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga proses diskusinya sendiri juga akan coba saya kembangkan, karena anak masih ada 1-2 yang biasanya belum terlibat secara aktif. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pengelolaan kelas, supaya semua siswa punya kesempatan yang sama untuk berlatih mencoba bahasa Inggris, sehingga saya akan mencoba di area pengembangan terkait dengan pengelolaan kelasnya. Baik, ya. Kalau tentang strategi Pak yang dipersiapkan, berdiferensiasinya sebelah mana saja atau bagaimana, monggo? Ibu, untuk strategi pembelajaran memang saya sudah memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi, utamanya untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang mungkin kesiapan belajarnya bervariasi. Kemudian untuk juga mengakomodasi anak-anak yang punya gaya belajar yang beragam. Namun untuk yang pertemuan besok itu, untuk gaya belajar mungkin akan saya fokuskan dulu kepada yang audio, kemudian yang visual, dan yang audio visual, karena terkait dengan topik membaca, sehingga anak-anak masih berkaitan dengan melihat dan mendengarkan. Kemudian juga untuk diferensiasi prosesnya, Bu Mutio, supaya anak-anak belajarnya itu bisa lebih maksimal, saya akan membuat sebuah kelompok yang heterogen. Heterogen itu dalam artian anak-anak yang kemampuannya baik saya gabung dengan yang kurang. Tujuannya apa? Supaya anak-anak yang bahasa Inggrisnya masih kurang bisa mendapatkan pemantik dari temannya yang sudah bisa, agar mereka bisa berkolaborasi. Ini tentunya juga memudahkan tugas saya sebagai seorang guru untuk lebih bisa memaksimalkan potensi anak-anak yang bahasa Inggris sudah bagus, untuk ikut membantu atau mengajak temannya yang lain supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Kemudian lagi selain itu juga ada berpasangan, sehingga anak-anak dalam satu bangku itu mereka akan berkolaborasi untuk saling bertanya jawab hal-hal yang sederhana dalam bahasa Inggris, sehingga sebelum berdiskusi kelompok mereka akan melaksanakan percakapan dengan teman sebangku. Itu Bu, terkait dengan prosesnya. Kalau terkait kontennya, ini saya sudah menyediakan 8 teks naratif Ibu yang berbeda-beda, dan ke-8-nya itu saya ambil dari teks naratif yang berasal dari negara tetangga. Karena mereka kalau saya tanya di pertemuan sebelumnya sudah seringkali mendapat teks naratif yang terkait dengan legenda-legenda dari Indonesia. Sehingga supaya lebih luas lagi ruang lingkupnya, saya untuk yang pertemuan besok itu
menyediakan 8 teks naratif yang berasal dari berbagai negara sehingga tidak dari Indonesia saja. Baik, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Idul. Saya juga sudah mengoreksi RPP-nya Pak Idul, sudah menunjukkan ada diferensiasinya, PSE-nya ada, kemudian budaya positifnya juga nampak. Terima kasih, kita tinggal masuk kelas untuk mensinkronkan apakah betul ini pembelajarannya akan dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan indikator keberhasilannya juga pasti kita lihat. Terima kasih Pak Idul. Sama-sama Ibu Mutio, semoga nanti kita dapat melaksanakan dengan sesuai yang sudah kita rencanakan. Amin, semoga. Halo. Hi. Okay. So this is the English class. Before we start the teaching and learning process, I would like to check your readiness. Kita cek kesiapan dulu sebelum kita mulai ya. Seperti biasa, so please stand up. Silakan berdiri. Okay. The first one, I would like you to check your neatness, kerapiannya, mulai dari atas. Kemudian ikat pinggang, kemudian your toes, your shoes, and then your socks. If you have been ready, check your surroundings. Cek apakah masih ada sampah yang ada di sekeliling kalian. Kalau masih ada kecil, diambil lah di sampah. Sudah bersih ya? Oke, sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik, sudah bersih. Kemudian berikutnya mengecek kesiapan. Adakah yang masih mau mengerjakan PR? Tidak ada ya, kita tidak ada PR. Adakah yang masih sibuk dengan HP-nya masing-masing? Tidak. Oke, jadi sudah siap, bisa kita mulai pembelajarannya. You may sit down, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you doing? I'm fine. I'm wonderful today because I can meet you again this morning. So, to start our meeting this morning, we would like to check our class commitment. Kita kemarin sudah bersepakat untuk melakukan 4 kesepakatan kelas, gitu ya. Yang pertama adalah, ada yang masih ingat apa? Tentang kedisiplinan. Yes, be on time. Datang tepat waktu. Dan alhamdulillah tadi Pak Idul masuk semuanya sudah siap di dalam ya. Berarti tidak ada yang terlambat. Yang kedua apa? Terkait HP. Ya, use your smartphone wisely. Jadi kita gunakan HP dengan bijak. Kalau waktunya boleh membuka HP, silakan dibuka. Kalau waktunya harus fokus, tidak pakai HP, HP-nya disimpan dulu. Kemudian yang ketiga apa lagi? Terkait pengerjaan tugas PR. Ya, do your assignment properly. Kalau waktunya ada tugas dikerjakan, kalau waktunya ada PR dikerjakannya sesuai dengan mata pelajarannya. Dan yang terakhir adalah tentang memakan. Yes, eat during the break time. Jadi kalian dipersilakan untuk menikmati bekalnya masing-masing ketika waktu istirahat. Jadi ketika pelajaran fokus, tidak ada yang makan. Kalau minum, that's okay, no problem. Siap ya? Siap melaksanakan kesepakatan kelas? Siap. Good job, thank you very much. Sekarang kita akan mengecek kehadiran kalian. Jadi ketika nanti saya absen, kalian langsung raise your hand and then say one word that show your motivation. Jadi satu kata yang memotivasi kalian. Boleh kata apa saja ya. Satu kata yang membuat kalian termotivasi. Boleh kata apapun ya. Misalnya my friend gitu, temennya yang motivasi. Kemudian my classroom gitu boleh. Atau hal lain juga boleh, nggak harus yang ada di sini, gitu ya. Are you ready? Ready. Okay, let's start from Abid. Yes, what is your motivation word today? Music katanya. Jadi dia seorang pecinta musik. Kemudian we move to Andini. Julia Putri.
Food, wah keren ya. Berarti food is the important thing in your life ya. Harus makan, kalau tidak makan berbahaya ya. Next, Anggi Aziza. Sorry? Oh, your best friend. Your best friend is your motivation for today. Oke, kita ke Ardian Ramadhani. Money. Your money gitu ya. Karena time is money ya, episode Ardian. Arvika, yes. Your friends, ya, berarti temannya sangat the best berarti ya. Bareica, your mom is your motivation today. How about Cory? Yes. Your father, wow, keren ya. Setiap hari diantar sama ayahnya. Cuma selalu meminta ini ya, doa dan juga meminta izin di sekolah. Dava Erdia, your school is your motivation. Jadi seneng kalau sekolah ya. Kalau libur nggak seneng berarti ya. Libur juga seneng. Dela Eka Fernanda, your friend, tapi temannya nggak ada. Iya, sakit ya? Iya, nanti kita cek ya siapa yang hari ini nggak masuk. Dela Citra, your friend. And the last one ya, terakhir adalah Yolanda Marzel, your family. So how many siblings do you have? Two with you. Thank you very much. Jadi yang tidak masuk adalah Ilham Maulana. Ada yang tahu kenapa tidak masuk hari ini? Tidak ada sick ya, sakit. Kemudian Nur Kumala. Iya, 2 orang teman kita sakit. Kita doakan semoga lega sehat dan bisa bergabung dengan kita di sini. Oke. Next activity to make you more energetic dan juga lebih semangat lagi, kita akan bermain sebuah ice breaking ya. Kita ice breaking sebentar supaya lebih relax karena ini kan sudah mendekati jam-jam rawan ngantuk ya. Jadi ice breakingnya itu adalah do what I say versus do what I do. Do what I say. Say berarti apa? Yang saya katakan, lakukan yang saya katakan, versus do what I do. Lakukan yang saya lakukan. Jadi meniru apa yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Contoh ya, yang gampang-gampang aja. Touch your nose. Nah, berarti itu kalau saya bilang do what I say, kalau saya bilang touch your nose, kalian memegang hidung, nose. Ada yang tidak tahu hidung itu nose? Tahu ya? Iya. Itu yang do what I say. Berikutnya kalau saya bilang do what I do, kalian harus melakukan yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Contoh, touch your nose. Nah, ini ya, walaupun saya bilang nose, tapi karena instruksinya do what I do, ikuti atau tirukan yang saya lakukan. Are you ready? Kita uji coba dulu ya. Mungkin sambil berdiri biar lebih semangat lagi. Sambil begini ya, peregangan tangan. The first one is do what I say. Jadi lakukan yang saya bilang, bukan yang saya lakukan. Kita uji coba dulu. Raise your hand. Apa raise your hand? Angkat tangan. Walaupun saya tidak angkat tangan, tapi kalian tetap angkat tangan. Turunkan lagi. Say what I say tetap ya. Touch your shoulders. Ada yang tidak tahu shoulders? Which one is your shoulders? This one is shoulders ya. Pundak, shoulder itu. Oke, lagi tangan di atas meja lagi. Sekarang do what I do ya. Lakukan yang saya lakukan, bukan yang saya omongkan. Touch your head. Touch your cheek. Touch your shoulders. Pintar ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan mainkan, nanti yang kalah kita undang ke depan untuk menyemangati teman-teman yang lain ya, biar sama-sama fokus. Are you ready? Okay. Say, do what I say. Do what I say. Touch your friends. Nggak punya teman boleh mendekat temannya ya. Sudah, tangan di atas meja lagi. Do what I do. Touch your eyes. Touch your nose. Oke, tangan di atas meja. Terakhir ini ya. Berarti sudah konsentrasi semua, keren ya. Do what I say. Lakukan yang saya sampaikan. Touch your nose. Touch your
hair. Gini nggak apa gini. Terakhir, touch your ears. Ears. Mana ears? Iya, nggak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tepuk tangan. Silakan you may sit down. Berarti semuanya fokus ya, konsentrasi keren. Berarti habis sarapan tadi ya? Oke, semuanya fokus. Thank you very much. So guys, today we are going to learn about narrative text ya. Kalian pasti sudah familiar dengan narrative text. Cuma nanti kita akan coba mengeksplor kembali untuk mencari tahu yang pertama the social function, the second one is the structures, strukturnya kita ingat-ingat lagi, and the third one is the language features. Selain tiga hal itu, yang paling utama nanti adalah kita to find out the moral value, mencari nilai moralnya apa yang bisa kita aplikasikan in our daily life. Is that clear? Bisa dipahami ya? Oke, jadi setelah ini kita akan menganalisis teks naratif. Are you ready? Oke, thank you very much. Now open your book page 15 ya. Silakan dibuka buku paketnya. Okay guys, so the next activity that we are going to learn today, please take a look on the picture. Have you familiar with the picture? Yeah, what picture is that? Raise your hand please. Ayo, raise your hand. Ayo, Mas ini ya. Sama, what is your name? Ardian. What is the picture that you can see? Yes, it's a monument of Surah and Baya. Where is it located? In Surabaya. So, have you ever visited Surabaya? Siapa yang pernah pergi ke Surabaya? Raise your hand. Yeah. Have you visited Surabaya? When was it? Kapan kamu pergi ke Surabaya ini? Lama atau? Lama. What is the purpose? Dengan tujuannya apa ke sana? Mengunjungi? Bandara. Oh, ke bandara, jadi mengantar keluarga yang mau keluar kota atau luar negeri gitu ya. Oke. Kemudian siapa lagi tadi yang sudah pernah ke Surabaya? Raise your hand dari kamu sini, Mbak Vika ya. What is your opinion about Surabaya? Nah, karena kan tidak sering ke sana sehingga punya kesan-kesan. Kalau Surabaya itu apa yang ada in your mind? Okay, so in my opinion, Surabaya is such a great city because there are so many skyscrapers, which I like it so much. Okay, so the skyscrapers and then the big city ya, compare with our environment, it's a little bit different. Jadi menurut Vika yang paling mencolok dari Surabaya itu adalah gedung-gedungnya yang tinggi, kemudian suasana kotanya yang luar biasa ramai, kadang-kadang juga macet begitu ya. Kemudian, nah, jadi Surabaya itu ternyata punya legenda yang menjadi asal-usul penamaan kota itu Surabaya. Do you know the legend of Surabaya? Siapa yang pernah membaca legenda Surabaya sebelumnya? Oh, Dava ya. Dava sudah pernah mendengar legenda Surabaya ya? Kalau secara garis besar, ceritanya itu tentang apa sih legenda Surabaya itu? Surah dan Baya yang kuat. Ya, tentang surah dan baya ya. Surah itu kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya? Paus apa hiu? Surah means shark ya. Kalau paus tidak jarang bertengkar, dia orangnya kalem, lebih memilih lari. And baya is buaya or crocodile ya. Jadi mereka bertarung ya. Oke, jadi tentang pertarungan surah dan baya. The fight between crocodile and the shark. In your opinion, kita tanya ke Dela ya. Is the legend real or not? Menurut kamu apa memang betul-betul dulu zaman dulu kala itu mereka berdua si Surah and Baya itu fighting? Do you think so? Menurut kamu mereka benar-benar bertarung atau sekedar cerita saja ya? Realnya tidak ada ya? Kamu bisa membayangkan mereka sudah bertarung? Bisa jadi ya. Cuma belum ada videonya yang bisa ditampilkan. Oke, that's okay. So it's about Surabaya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tahapan untuk mencari tahu tentang sebuah teks naratif menggunakan metode KWL. KWL. K itu apa?
K, singkatan dari ya, itu bacanya apa? Iya, pintar. Kalau yang baca keno, berarti keliru. Itu bacanya no. I know. Ya. Jadi di kegiatan ini kalian nanti silakan write 3 information that you have already known about the legend of Surabaya. Jadi silakan tulis 3 informasi yang sudah kalian ketahui sejauh ini terkait dengan legenda Surabaya. Hal-hal sederhana yang kalian tahu silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Let me give you 5 minutes to finish 3 informations about the legend of Surabaya. After 5 minutes, please share with your friends. Jadi kalau bisa tidak boleh contohan ya antara yang satu dengan yang teman sebangkunya. Masing-masing punya informasi sendiri-sendiri. Nanti kita compare, kita bandingkan. Apakah ada yang sama? Apakah informasi yang sudah kalian dapat sebelumnya itu sama dengan punya teman kalian atau tidak? Oke, so 5 minutes. Tulis yang simpel-simpel saja ya. 3 hal yang kalian ketahui tentang Saiso nih. Yang paling gampang kan dari judulnya ya, berarti yaitu tokohnya. Nah, Fadil sudah dapat berapa? 1, pinter. Sudah dapat 1. Masih ada waktu 4 menit, so you still have 4 minutes to think about the information that you have already known about Surabaya. Any problem? Surabaya ya, berarti Surah dan Baya itu, that's the main information yang bisa kalian tulis. Tidak usah yang sulit-sulit yang tidak terjangkau sama ingatan dan imajinasi kalian masing-masing. 5 minutes later. Okay, we have done with 5 minutes. How many information that you have written? 3 ya? Okay. What is your information? Battle crocodile and shark. The battle between crocodile and shark. So informasinya sudah dia ketahui sebelumnya lah. Surabaya, the legenda Surabaya itu terkait dengan pertarungan antara buaya dan hiu. And then any other information? Yes, Yolanda. The origins of Surabaya's name. Okay, so the names of Surabaya comes from this legend Sura and Baya. Thank you very much. So that's the information that we have already known about Surabaya. Kemudian compare with your friends' work, Dava and Abid. Is your information the same or different? Tadi punya kalian berdua, silakan dicek. Sama atau ada yang berbeda? Beda ya. Di informasi yang mana yang berbeda? 1, 2 1 and 2 ya. Surah and Baya fight. Kemudian punya Abid, the city of Surabaya is the capital of East Java. Yo, jadi ceritanya berbeda. Kalau yang Dava tentang legendanya, kalau yang Abid tentang status kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur. Let's move to the next step. We have W. Want to know. Apa artinya want to know? Ingin tahu. Nah, Mbak yang tadi namanya siapa? Nah, Fania kan belum tahu informasi tentang Surabaya. Sekarang tugas kamu adalah nanti tak kasih kesempatan ya. Write with your seatmate. Oh, ini boleh berpasangan dengan teman sebangkunya. Kalau tadi kan sendiri-sendiri ya. Sekarang dengan teman sebangkunya, write 2 informations you want to know about the legend of Surabaya. Jadi sekarang giliran kamu yang menanyakan terkait dengan legenda Surabaya, apa yang belum kamu ketahui. Boleh pertanyaan sembarang. Misalnya mereka memperebutkan apa, yang menang siapa, kemudian ada penengahnya atau tidak, bergelutnya di mana, terus kemudian seberapa lama mereka bertarung, gitu dan seterusnya ya. Silakan membuat 2 kalimat tanya terkait legenda Surabaya. Let me give you 3 minutes ya, 3 menit saja, karena pertanyaannya yang sederhana saja, yang penting menanyakan tentang legenda Surabaya. A few minutes later. Okay, it's already 3 minutes, so I would like you to mention your questions. Anyone? Okay, wah Arya keren ini ya. So Arya, what is your questions? What is the weapon they use? What is the weapon they use katanya? Apa senjata yang digunakan oleh Sura dan Baya dalam bertarung? Ada yang tahu senjatanya apa? Nah, nanti kita cari tahu bersama ya. Saya juga tidak tahu karena tidak melihat secara langsung.
Oke, kita sudah punya satu pertanyaan. What is the weapon they use? Mereka perangnya menggunakan senjata apa? Apakah senjata tempur atau menggunakan bedil dan lain sebagainya? Any other question do you want to know? Yes, Lintang. What is your questions? Who named Surabaya? Who named Surabaya? Wah, siapa yang menamakan kota itu menjadi Surabaya begitu ya? Waduh, kira-kira siapa yang memberi nama? Apakah Pak Soeharto? Pak Soekarno? Nah, kita sama-sama tidak tahu, nanti kita akan melihat informasi yang disampaikan oleh yang video yang akan kita lihat setelah ini. Jadi kita sudah punya 2 pertanyaan dari perwakilan teman kalian. Mungkin yang lain sudah punya pertanyaan sendiri-sendiri ya. Nanti silakan kalian cek apakah pertanyaan yang kalian susun, can you find the answer from the video. Now take a look the video that I will show to you. So guys, today next activity we are going to watch the videos about the legend of Surabaya. So please check it out. Once upon a time, in the northern part of East Java, there lived a scary giant crocodile. He was the ruler of the river and a predator who was feared by all of the animals in the forest near the river. The name of the crocodile was Baya. He was very good at hunting, so all of the animals in the jungle were afraid of him. A few moments later. It's so painful. Oh my! To commemorate the fierce fight, the area where the 2 animals fought was called Surabaya, and the name remains to this day. Okay, it's we have done with the video, so let's back to the presentations. So, in the phase L, learn, pada tahapan L, belajar, kita tadi sudah melihat sebuah tayangan video terkait The Legend of Surabaya. Now I have 3 questions, and I would like to ask you, number 1, please tell us about what do you think about the quality of the video. Anyone want to share your comment? Wow, okay. Eka ya, Eka. Eka, what is your comment about the quality of the video? It's good enough and I like it. Okay, it's good enough and you like the character, Surabaya and Baya. Good. The next question is about the content of the video. I would like to know what do you see from the video? Anyone want to share? Yes, Andini. Fighting over food namely dirt. Okay, so they are fighting, ya, Surah and Baya, and they are fighting for food, berebut makanan ya. Yeah. What is the food that they are fighting? Deer. Deer. Kedua-duanya berebut, yaitu deer. Deer itu adalah rusa ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah the moral value. What is the moral value that you can share to your friends? Okay, what is the moral value of the story The Legend of Surabaya? Do not break the promise. Do not break the promise. Jadi kita harus jika kita membuat kesepakatan atau perjanjian, kita harus melaksanakan atau tidak boleh mengingkari janji yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita ke tahapan berikutnya, yaitu write the answers of your questions you have made before. Tadi Mas Arya bertanya tentang senjatanya ya. Setelah melihat video, tahu tadi mereka pakai apa bertarungnya? Bite ya, they bite each other. Mereka cokot-cokotan. Mungkin karena dia cowok sama cowok, kalau cewek mungkin jambak-jambakan ya. So they bite each other. They using apa bahasa Inggrisnya gigi tajam itu? Sharp teeth ya. They use their sharp teeth to bite their enemies. And then the second question dari Mbak, what is your name?
Lintang tadi terkait dengan siapa, who name the location Surabaya ya. Have you find the answer of your questions? Ada tidak tadi penjelasan yang menamai siapa? Tidak ada spesifik ya. Mungkin kesepakatan antar warga di sana karena menjadi tempat pertarungan Sura dan Baya untuk menjadi commemoration itu untuk diingat-ingat sama anak cucunya sehingga diberi nama Sura and Baya. So, for the next activities we have a group discussion. Please gather with your groups ya. Kita kemarin sudah sepakat kalian berkelompok dengan teman di belakang dan depan kalian masing-masing. Kemudian I would like to give you short explanation what should you do with your groups. Jadi nanti kalian perwakilan, one of you come forward and take one of this paper. And after that, discuss with your groups about number one, find the name and the characteristics of the story. Mencari tahu siapa tokoh utama di sini dan seperti apa sifatnya, jahat, baik, pemalas dan lain sebagainya. The next one is the conflict appear. Apakah ada permasalahan yang muncul di situ? Kalau tidak ada tulis tidak ada. Kalau ada ditulis apa permasalahannya. Kalau tadi kan rebutan makanan ya. Kalau di sini entah ada rebutan yang lain bisa ditulis. Number 3, the conflict resolution atau the resolution. Resolusinya apa? Kalau tadi kan mereka buat perjanjian begitu ya. Kalau di sini apakah ada resolusi atau tidak? Silakan dicari. Berikutnya the moral values. Nilai moralnya apa yang bisa kalian petik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian relate it to your daily life. Dalam kehidupan sehari-hari kalian apakah kejadian seperti itu sering muncul? Biasanya dalam hal apa bisa dituliskan. Dan yang terakhir adalah conclusion. Conclusion bebas, tidak ada petunjuknya. Kalian tulis yang bisa kalian simpulkan mengenai hasil diskusinya. Is it understood? Yes. So I will call the member of your groups. Let's start from group 1. Yes, please come forward, group 1. Okay, this is for your group. Group 2. Yes, please come forward. Yes, this is group 2. Group 3. Yes, Yolanda. Group 4. Okay. Gavrila. Group 5. Bella. Group 6 Ardian. Group 7 and group 8. We ask to group 2. Okay, group 2. What is the text that have you discussed? Jadi kalian tadi mendiskusikan tentang teks berjudul apa? Ya, where is the mythical city of gold? How do the city is called? Kita menyebutnya kota apa? Ya, kota emas atau dalam bahasa Latinnya adalah El Dorado. Can you give some explanation why people consider El Dorado is the city of gold? Kenapa kalau di El Dorado itu dianggap sebagai kota emasnya? Karena di sana iya, full of gold and jewel. Dianggap banyak sekali ditemukan emas dan jewel. What is jewel? Iya, permata, perhiasan begitu ya. That's great, thank you. Now let's move to group 3. Do you have any problems in discussion? Ada masalah tadi waktu diskusi? No. Kemudian kerja kelompoknya tadi sudah dibagi tugas ya? Iya. Ada berapa paragraf yang kalian diskusikan? 4 ya, pas ya. Every students got one paragraph. Bisa diceritakan salah satu poin penting yang kalian baca tadi terkait teks apa? The city of gold. When looking for El Dorado. Jadi banyak yang mencari keberadaan El Dorado ya. Apakah ditemukan kotanya? No, they don't found it. Ya, tidak ada yang bisa menemukan. Sehingga menurut pendapat kalian, is it true or not that the city of gold is exist? Jadi menurut kalian tuh benar-benar ada atau tidak keberadaan El Dorado? No. No ya, sudah fiktif saja ya. Mungkin tugas kalian yang mencari, mungkin di Indonesia.
Eldorado-nya. Bisa jadi ya. Oke, thank you. Yang terakhir ya, kelompok ini. Kelompoknya Andini ya, kelompok 5. Gimana? Dalam teks yang kalian baca, do you find any moral value? Jadi moral value-nya apa dari teks Eldorado itu? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya, don't give up ya. Tetap harus mempunyai semangat walaupun tujuan yang kita capai itu sangat berat. Menurut kalian berat tidak mencari kotak emas itu? Berat. Ya, kalau kalian terlibat dalam ekspedisi pencarian kotak emas, kira-kira hal tersulit apa yang akan dilalui? Menjelajahi tempat-tempat yang mungkin tidak dijamah manusia ya. Iya. Bertemu dengan hewan buas, bertemu dengan tempat yang ekstrim, yang bisa membuat kita celaka. Okay, thank you very much. Group 3. So it's time to present your group discussion. Let's start from the first group. So please welcome Vika and the groups to come forward. Ya, silakan berbaris di sini. Will be the presenter. Yes, you are the presenter, and the other will be the will answer the question based on the number. Yeah. Okay, you may start your presentations. You may bring this one. Nanti di rolling. Okay, so we are here to present our group discussion. Okay, so the first one is name and characteristics. The name of the character is, the first one is Scylla, which is a six-headed monster that plucks men from ships to eat as they pass. And then the next one is Charybdis, which is a creature that dwells in the depths of the ocean and sucks ships into a swirling whirlpool. Okay, number 2 is the conflict. So, Odysseus' ships must sail through dangerous straits. On one side, there is a Charybdis, a creature that dwells in the depths of the ocean and sucks ships into a swirling whirlpool to their peril. On the other side, there is Scylla, as a six-headed monster that plucks men from ships to eat as they pass. The Odysseus ships having to choose between the two evils. Number 3 is resolution. Resolution is Odysseus chose to sail past Scylla, losing 6 men on each ship but saving the rest of the crew. Talk about being stuck between a rock and a hard place. Number 4, moral value. We have to be wise on making decisions and follow your heart. Number 5, correlation with students' daily life. For example, if we want to cause higher study, we have to follow what our heart say, not what our friends see. Okay, so the conclusion is we have to be wise on making decisions. Thank you very much to group 1. You may close your presentation. Okay, that's all from us. Thank you for the attention. Thank you. Thank you. You may come back to your seat. So the story is about what is the characters? Sorry, Vika. Scylla and Charybdis. Yeah, the name is so difficult, but you can check after this to that group. And I want you to give the feedback. Yeah, from the group 1's presentations. Anyone from group? Okay, group 8. So, what is your comments about the group 1 performance? I agree with group 1 opinion about the moral value because life is about choosing which one is the best for us. Okay, so it's about how to be a wise person, ya. Bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Tadi diceritakan untuk memilih ke arah mana dia harus berlayar, ya. Ke arah sana juga ada masalah, ke arah yang sebelahnya juga ada masalah. Tinggal bagaimana kita menimbang permasalahan yang lebih mudah untuk diatasi yang sebelah mana. Sehingga kita harus bijak. We have to be wise in choosing the best
choice for our life. So next, group 2, please come forward. A few minutes later. So the last part is reflection. We are going to reflect what we learned during the teaching and learning process. Let's start from the first reflections. How do you feel after joining the lessons? Anyone? Yes, Abid. So tell us about your feeling. I feel happy of the lesson. Okay, you feel happy. What makes you happy? Videos. The videos, ya. The video. So you watch the videos, like what you have done when you are kid, ya. Seperti nonton video waktu zaman kecil, ya. Okay, thank you. The next one about what is the interesting part of the lessons. Yes, Dina, ya. Yeah. Okay, what is the interesting part? In my opinion, I like the video, I like the ice breaking and the discussion. Okay, so you like to do the ice breaking and you like to watch the videos. Yes. Okay, thank you very much. And the next one is how your group discussion work. Tadi bagaimana kerja kelompoknya? Mungkin dari kelompoknya Abel. Bisa diceritakan how your group discussion work? We share our job. So you share the job, ya. Everyone got one questions to answer. How about difficulties? Do your group has difficulties during the lessons? Okay, maybe Ardian wants to share the experience. I found the difficult word. So you found the difficult word, ya, karena teksnya memang variasinya sangat banyak, pasti muncul kata-kata sulitnya. And how you overcome the difficulties? I checked the dictionary on my smartphone. Okay, so you have already prepared the dictionary on your smartphone, ya. Jadi itu salah satu cara mengatasi jika menemukan kata-kata sulit yang kalian baru menemukan ketika pembelajaran. So guys, I think that's all for today. For the next meeting, we are going to practice to analyze another narrative text, and I want you to speak up with your partner to give your opinion about the content of the narrative text. Before I end the lesson today, do you have any questions? No, ya? Everything is good. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Pak Idul sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Tentu saja saya mengapresiasi itu sebagai usaha yang luar biasa di tengah kesibukan kita, dan itu implementasi dari apa yang sudah kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak, terutama yang kita angkat di sini, budaya positif, kemudian sosial emosional, kemudian juga ada diferensiasi di berbagai aspeknya. Baik, ini untuk apa yang sudah Pak Idul lakukan, adakah atau apa refleksi Pak Idul terkait tadi? Terima kasih Ibu Mutio. Sejauh dengan yang saya telah laksanakan tadi Ibu, dari awal sampai dengan akhir, saya merasakan pembelajaran yang saya laksanakan sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Tentunya tidak lepas dari persiapan sudah kita laksanakan di awal, sehingga saya punya gambaran apa saja yang harus saya persiapkan, sehingga pembelajaran yang sudah saya rencanakan ini bisa berjalan lebih maksimal lagi. Kemudian terkait dengan penggunaan media yang sudah saya siapkan, diantaranya ada video YouTube, kemudian juga ada teks yang bervariasi, dan juga saya juga melaksanakan ice breaking, sehingga anak-anak dari awal sudah memunculkan motivasi mereka untuk ikut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan diskusi, saya juga sudah melihat anak-anak yang punya kemampuan bahasa Inggris yang sudah baik bisa mengajak temannya untuk ikut lebih aktif, lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan diskusi dengan pembagian tugas yang merata, sehingga tadi saya melihat tidak ada anak yang diam tidak melakukan kegiatan. Kemudian terkait dengan presentasi, memang belum terlalu maksimal seperti yang saya harapkan karena mungkin kemampuan anak-anak yang sangat bervariasi. Cuma saya sudah melihat mereka ada kemauan untuk berani tampil di depan Ibu, sehingga walaupun dengan kemampuan yang masih belum maksimal,
tetap mereka bersedia untuk tampil dengan kelompoknya. Sehingga saya merasa pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, hanya tinggal memantapkan atau memberikan penguatan kepada anak-anak untuk lebih berani tampil saja. Baik, untuk tindak lanjut untuk anak-anak yang mungkin sekian persen kecil ya, sekian persennya ini yang mungkin belum mencapai indikator keberhasilan yang tinggi, adakah rencana tindak lanjut dalam hal ini? Terima kasih Ibu Mutio. Kalau untuk menindaklanjuti siswa-siswi saya tadi yang memang kurang terlihat kepercayaan dirinya dalam menggunakan bahasa Inggris, saya akan tetap terus memotivasi, kemudian tetap mendampingi dan memberikan waktu khusus Ibu. Mungkin kalau nanti di sekolah kami ada kegiatan semacam ekstrakurikuler, saya akan mengajak mereka untuk ikut serta supaya nanti ketika kegiatan pembelajaran bahasa Inggris mereka sudah punya tambahan bekal lagi, sehingga lebih percaya diri lagi untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan rekan-rekan lain yang mungkin sudah lebih mahir daripada yang masih perlu pendampingan khusus tadi. Berarti ada tindak lanjut yang memang harus kita rencanakan meskipun itu juga betul, tindak lanjut betul supaya sekali. tuntas. Betul. Pak Idul, terima kasih banyak. Kemudian untuk rencana pengembangan diri di aktivitas pengembangan, Pak, ini juga perlu direncanakan sebaik mungkin. Pak Idul bisa menuliskannya nanti ya di lembar ini. Baik, yang tadi sudah saya sampaikan itu nanti diisi di termasuk ini tujuan yang hendak dicapai, pendukungnya apa saja. Nah, seperti itu. Kemudian disampaikan juga ke saya nanti Pak supaya saya tahu. Baik Bu Mutio, terima kasih banyak atas waktunya dan juga penjelasannya. Sama-sama Pak. Sama-sama.